Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 798-800. Kakak, Wuci berbicara, kata-katanya bergetar. Es emas merupakan harta karun, namun yang jelas tidak semua orang bisa mendapatkannya. Menurut Wuci, kekuatan ini terlalu kuat. Bahkan jika Raja Abadi takut, dia tidak bisa bersaing, bukan? Lagi pula dia tidak bisa mendapatkannya, jadi dia hanya bisa fokus pada Lin Yan. Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan kekuatan tadi dengan sangat jelas. Bahkan jika dia memiliki teknik reinkarnasi, jika kekuatan emas es ini terlalu kuat dan kuat untuk membunuhnya secara instan, dia tidak akan mengambil risiko lagi. Tapi saat ini, senyuman muncul di bibir Lin Yan. Tentunya kekuatan es emas ini belum sekuat itu. Dan sepotong es emas, meski memiliki kekuatan spiritual yang melimpah, jelas tidak bisa mengerahkan kekuatannya sendiri. Lagi pula ia tidak punya kehidupan. Lin Yanxian juga melihat sepotong kecil tulang di dalam peti mati es. Ini adalah bagian kecil dari tulang ibu jari tangan. Tulang putih dan peti es sebenarnya memiliki warna yang sama dan jernih. Alasan mengapa es emas seperti ini adalah karena tulangnya. Ini adalah tulang orang kuat di alam nirwana. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia masih mempertahankan sedikit kekuatannya. Itulah sebabnya ia mampu mengaktifkan emas es untuk membunuh begitu banyak orang. Tapi bagaimanapun juga, ini bukanlah pembangkit tenaga listrik alam nirwana yang sebenarnya, ini hanyalah sepotong kecil tulang. Meskipun masih memiliki spiritualitas, kekuatannya lemah untuk mengambil emas es ini. Pergi dan ambil semua liontin giok yang disimpan di sini, dan jaga di luar pintu masuk gua. Jangan biarkan orang lain masuk. Jika kamu benar-benar tidak terkalahkan, jangan melawan dengan paksa. Pada saat ini, Lin Yan menatap Wuci dan berkata. Mendengar ini, Wuci pun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia bisa melihat tatapan serius di mata Lin Yan. Saudaraku, kamu harus berhati-hati, kata Wuci, lalu dia mengambil semua liontin giok penyimpanan, lalu meninggalkan gua es dan menjaga pintu masuk gua. Berdengung. Pada saat ini, untuk melindungi Wuci dan mencegah orang lain menerobos masuk, Lin Yan juga memadatkan beberapa rune di pintu masuk gua. Panggilan. Setelah melakukan semua ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam, lalu menyebarkan seluruh kekuatannya, dan meletakkan satu tangan di atas peti mati es. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan tulang kecil di peti mati es tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih redup, dan kemudian emas es melepaskan kekuatan yang kuat. Bang bang bang. Di bawah kekuatan ini, tubuh Lin Yan tiba-tiba bergetar. Sekarang tubuh fisik Lin Yan lebih kuat dari senjata abadi biasa. Meski begitu, dia hanya bisa menahan kekuatan dua ledakan es emas, lalu dia batuk darah. Kekuatan es emas ini terlalu kuat. Kekuatan es di dalamnya jelas berbeda dengan kekuatan di pohon es, tetapi Lin Yan memiliki tubuh es. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan tubuh ini, dia dapat menahan sebagian besar kekuatan es. Tapi dia tidak tahan dengan kekuatan emas. Apalagi kekuatan emas ini tidak bisa dihentikan, jauh lebih dahsyat dari kekuatan jintang. Kepulan. Pada saat ini, Lin Yan terus muntah darah, tubuhnya retak, dan organ dalamnya hancur dan terluka. Berdengung. Bahkan sekarang, cahaya pada bagian kecil tulang itu bahkan lebih terang lagi. Cahaya es emas juga lebih indah. Seng. Mata Lin Yan juga terfokus, kekuatan yang dihasilkan oleh tulang untuk mengaktifkan es emas jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tubuhnya tidak tahan lagi. Jika dia terkena es emas beberapa kali lagi, dia pasti akan mati. Dentang. Oleh karena itu, Lin Yan langsung mengeluarkan pedang kuno Taixuan.
Begitu pedang itu muncul, jiwa pedang itu meraung, menghadap es emas dan berbagi sebagian dari kekuatan es emas. Panggilan. Lin Yan juga menghela nafas lega, dia tidak terburu-buru menggunakan teknik reinkarnasi, tetapi meledakkan kekuatan jiwanya, yang tiba-tiba mengembun menjadi hantu. Bayangan ini persis seperti Lin Yan. Bang! Namun, begitu hantu itu terbentuk, kekuatan es emas membunuhnya. Ledakan. Hal ini juga membuat tubuh Lin Yan bergoyang, jiwanya bergetar, dan ekspresinya menjadi semakin pucat. Tapi Lin Yan tidak mundur dari tempat ini sama sekali, tapi terus memadatkan bayangan itu dengan kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, teknik jiwa surgawi sedang berjalan. Ini adalah kesempatan pelatihan yang sangat baik. Saat bayangan kekuatan jiwa terus terkondensasi dan kemudian hancur, Lin Yan terkejut menemukan bahwa ketika bayangannya terkondensasi lagi, tidak banyak perbedaan antara dirinya dan dirinya sendiri. Bayangan itu menjadi semakin nyata. Bayangan pertama setransparan asap, sekarang sudah sekokoh orang sungguhan. Ledakan. Akhirnya, setelah pengalaman yang panjang, pil jiwa abadi setengah langkah dalam pikiran Lin Yan berubah dan sepenuhnya berubah menjadi pil jiwa abadi. Ini juga berarti bahwa Lin Yan telah sepenuhnya menjadi guru jiwa abadi kelas 1. Dan tidak seperti yang lain, kekuatan jiwa Lin Yan telah ditempa ribuan kali, dan kekuatan jiwanya kaya dan kuat. Bahkan jika dia tidak meledakkan jiwa matahari, dia hanya dapat mengandalkan kekuatan jiwa ini, dan tidak ada kultivator di level tersebut dari alam abadi akan mampu menandinginya. Dan jika jiwa yang meledak, pasti akan mampu bersaing dengan para pembudidaya di tingkat alam raja abadi. Ini hanyalah kekuatan jiwa. Jika kekuatan spiritual ditambahkan pasti akan lebih menakutkan. Ketika kekuatan jiwa mencapai tingkat ini, Lin Yan tidak lagi marah, dan teknik jiwa surgawi bukanlah teknik reinkarnasi. Alasan mengapa dia bisa menerobos di bawah tekanan seperti itu adalah karena kekuatan jiwa Lin Yan telah mencapai kemacetan. Ups! Setelah menarik napas dalam-dalam, Lin Yan melepaskan kekuatan jiwanya. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan besar membombardir tubuh Lin Yan. Puff! Meskipun darah masih mengalir keluar saat ini, karena pedang kuno Taixuan, kekuatannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Selain itu, Lin Yan baru saja pulih dari luka-lukanya di bawah kekuatan kayu. Pada saat ini, di bawah pemboman kekuatan ini, Lin Yan juga dengan cepat mulai menggunakan teknik reinkarnasi. Cek cek cek. Saat ini, kekuatan emas langsung memasuki tubuh Lin Yan. Ramuan setengah langkah di dantian bahkan lebih cemerlang, bersinar dengan cahaya keemasan. Kekuatan 5 elemen, logam, kayu, air, api dan tanah. Lin Yan sudah memiliki kekuatan kayu, air, api dan tanah. Sekarang satu-satunya hal yang hilang adalah kekuatan emas. Saat Lin Yan melakukan ini, langkah kaki tiba-tiba datang dari luar gua es. Di luar gua es, alis Wuci tiba-tiba mengerutkan kening, dan senjata peri di tangannya diam-diam terkepal. Wuci, kita bertemu lagi. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini, kan? Orang di seberangnya berkata sambil tersenyum dingin. Ling Hu, aku bisa melakukannya. Sebenarnya, tidak ada dendam besar di antara kita. Kamu, kata Wuci. Aku tidak berniat membunuhmu. Kami memang bukan musuh hidup dan mati, tapi aku ingin memberimu pelajaran. Pemuda bernama Ling Hu Woxing itu berteriak. Kenapa repot-repot? Bukankah hanya adikmu yang mengejarku dan aku tidak setuju? Ah, jangan bicara omong kosong. Jelas kamu melihat adikku secantik peri dan ingin menggodanya. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku ingin memberitahumu bahwa anggota keluarga Ling Hu-ku bukan milikmu. Diprovokasi, Ling Hu Woxing berteriak, dan kekuatan spiritual meledak, berubah menjadi badai dalam sekejap. Orang ini sebenarnya berada di alam raja abadi. Mendengar ini,
Wu Qi merasa pusing. Dan tidak hanya Ling Hu yang pandai dalam hal itu, tetapi bahkan orang-orang dari keluarga Ling Hu di sebelahnya pun luar biasa. Boom! Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan kemudian beberapa orang muncul lagi. IKEA, melihat orang yang datang, Ling Hu Woxing juga berhenti. Wu Qi, aku benar-benar tidak bisa menemukan tempat apapun setelah memakai sepatu besi. Tidak butuh usaha keras untuk sampai ke sini, tapi aku bertemu denganmu di sini. Lembah kosongmu telah menyinggung IKEA-ku. Apakah kamu masih ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Orang-orang muncul di IKEA. Mereka adalah anak muda, dan aura mereka tenang. 2 di antaranya telah mencapai alam raja abadi, dan 4 sisanya juga merupakan praktisi alam abadi. Mereka semua hampir berusia 30 tahun. Meskipun mereka tidak berbakat seperti Wu Qi dan lainnya, mereka tetap kuat. Melihat ini, ada lebih banyak kesedihan di alis Wu Qi. Lagi pula, Mu Yan itu seharusnya ada di gua es ini, kan? Hari ini aku akan membunuh kalian semua di sini. Bahkan orang-orang dari IKEA berani membunuhmu. Kamu tidak perlu ada di lembah kosong IKEA. Yizuka segera berteriak. Bum bum bum. Kemudian semua orang di IKEA juga meledakkan kekuatan spiritual mereka. Wu Qi menghela nafas dalam-dalam, bagaimana dia bisa melawan begitu banyak orang? Bukan lawan sama sekali. Namun yang tidak disangka Wu Qi adalah Ling Hu Woxing sebenarnya sedang berdiri di depan Wu Qi. Hal ini membuat ekspresi Yizuka dan yang lainnya berubah. Jelas dia tidak menyangka bahwa pria botak yang mengenakan mantel kulit binatang harimau dewa, 6 cincin penyimpanan besar di jarinya, rantai emas dewa di lehernya, dan sepatu bot bermotif dewa tiba-tiba berdiri di depan Wu Qi. Sikap seperti ini jelas sama dengan Wu Qi. Bukankah orang ini ingin mengambil tindakan terhadap Wu Qi sebelumnya? Siapa kamu? Apakah kamu ingin melawan IKEA kami? Menurutmu pakaian ini sangat kuat. Aku benar-benar. Seorang pemuda dari IKEA melangkah maju dan mencibir. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ling Hu Woxing segera mengambil tindakan, dan kekuatan spiritual menghantam lawan seperti sambaran petir, menyebabkan luka serius pada tubuh kultivator alam abadi. Saya adalah seekor rubah roh dan saya melakukan hal saya sendiri. Saya tidak pernah melihat IKEA. Saya hanya mengikuti kesukaan saya. Meskipun saya ingin memberi pelajaran pada anak ini, hanya saya yang memberinya pelajaran. Hari ini Anda sebenarnya ingin membunuh dia. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan? Teriak Ling Hu Woxing. Fiuh. Kemudian 2 orang dari keluarga Ling Hu segera berdiri di depan Wu Qi. Adegan ini mengejutkan Wu Qi. Dia benar-benar tidak menyangka Ling Hu Woxing akan membela dirinya, dan orang di depannya berasal dari IKEA. Aku bisa melakukannya, Ling Hu. Ternyata itu kamu. Ekspresi Izuka sedikit berubah saat dia menatap orang di depannya. Orang-orang di IKEA juga sedikit aneh. Meskipun mereka belum pernah melihat Ling Hu Woxing, mereka pasti pernah mendengarnya. Bukan karena Ling Hu Woxing berbakat atau tak tertandingi, tetapi gaya Ling Hu Woxing dalam melakukan sesuatu. Di seluruh kota Siling, orang yang paling suka memamerkan kekayaannya. Anda bisa melihatnya sekilas dari pakaian ini. Namun, meskipun keluarga Ling Hu tidak sebesar San Haixianmen, atau bahkan tidak sebesar keluarga Yin dan keluarga IKEA, kesenjangannya tidak terlalu besar. Dikabarkan bahwa keluarga Ling Hu memperoleh tambang batu suci 100 tahun yang lalu. Ada batu suci yang tak terhitung jumlahnya dan jumlahnya sangat kaya. Namun meski begitu, Yizuka tidak takut. Apakah kamu benar-benar akan melindungi Wu Qi? Teriak Yizong. Saya benci aku tidak bisa memotong anak ini menjadi beberapa bagian, tapi sayangnya, adik perempuanku yang malang benar-benar tergoda olehnya. Jadi, maaf, aku akan melindungi anak ini hari ini. Ling Hu, aku akan melakukannya.
Apa? Ekspresi Wuci berubah, lalu dia berkata dengan gembira, aku tahu Jinger menyukaiku. Wanita mana yang tidak menyukai seseorang setampan aku? Paman, tunggu apa lagi? Petik 2. Jika Linghu Woxing dan keluarga Linghu mengambil tindakan, mereka dapat bersaing dengan Yizong dan yang lainnya. Mendengar ini, semua orang yang hadir langsung mengerutkan kening. Bahkan keluarga Linghu memandang Wuci, apa yang telah dialami seseorang hingga menjadi begitu tidak tahu malu. Tiba-tiba, di sana terdengar tepuk tangan. Sekte Xuangang. Melihat kostum para pembudidaya ini, Wuci dan yang lainnya mengerutkan kening. Saudara Xuan. Melihat orang yang dia lakukan, Yizong tersenyum. Wuci mengharumkan namanya, dia benar-benar tidak tahu malu, dan aku sangat mengaguminya. Xuan Qishan segera berkata, lalu dia berjalan ke arah Yizong dan berkata, Saudara Yi sepertinya dalam masalah, apakah Anda ingin saya membantu? Itu sempurna. Yizong mengepalkan tinjunya, lalu memandang Wuci dan yang lainnya dengan ekspresi dingin. IKEA memang sarang lebah. Linghu Woxing langsung mengutuk. Selama bertahun-tahun, IKEA terus menikahi banyak sekte kuat untuk memperkuat dirinya. Selain keluarga Yin, sekte Xuangang juga memiliki kontrak pernikahan dengan IKEA. Kebetulan sekali, ini disebut Xuan Qi Gunung. Kultivator adalah putra pemimpin sekte Xuangang. Dia menikahi seorang wanita dari IKEA 3 tahun lalu, yang juga membuat IKEA dan sekte Xuangang sangat dekat. Boom! Kekuatannya meledak. Dengan cara ini, aura Yizuka dan yang lainnya menjadi lebih kuat. Wah, kamu harus tahu bahwa apa yang aku lakukan hari ini adalah untuk adikku. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu menindasku di masa depan. Kakak, tunggu saja sampai mati. Ekspresi Linghu Woxing juga menjadi serius. Ekspresi Wuci bahkan lebih serius. Dia tahu persis apa yang dilakukan Lin Yan di Gua Es. Jika orang-orang ini dibiarkan masuk, Lin Yan akan terbunuh. Es emas jelas merupakan sebuah harta karun yang membuat orang gila. Bisa dikatakan setiap kali istana es dibuka, hampir tidak ada kata-kata. Tiba-tiba mereka bertarung bersama, dan kekuatan spiritual bertabrakan, menyebabkan riak bertabrakan ke segala arah di sini ditutupi dengan pola rune, yang dapat menahan kekuatan ini. Wajahnya sepucat kertas. Telapak tangannya masih berada di peti mati es, dan ramuan setengah langkah di tubuhnya bahkan lebih cemerlang, bersinar seperti matahari. Lin Yan tidak puas, tapi sekarang sulit untuk mengandalkan kekuatan ini sendirian. Biarkan ia menerobos untuk menerobos penghalang dan memasuki alam pembunuhan abadi yang sebenarnya, dibutuhkan banyak kekuatan spiritual. Perbedaan besar antara penguasa alam abadi dan praktisi puncak alam abadi setengah langkah. Pada saat ini, Lin Yan berteriak pelan, dan pedang kuno Taixuan dimasukkan ke dalam liontin giok penyimpanan olehnya, dan kemudian semua kekuatan emas es melonjak menuju Lin Yan. Bang bang bang. 3 gelombang kekuatan membombardir Lin Yan berturut-turut. Tubuh Yan terbelah lagi, hampir meledak, tapi ini juga membuat Lin Yan tersenyum. Sambil menahan ketiga kekuatan ini, dia juga mengaktifkan teknik reinkarnasi, membiarkan kekuatan emas, kekuatan es memasuki tubuh. Untuk sesaat, ramuan setengah langkah di tubuhnya menjadi lebih cerah. Tetapi pada saat ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba membeku dan dia melihat ke arah pintu gua es. Kegentingan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian pintu gua es terbuka. Telapak tangan Lin Yan juga sepenuhnya mendorong peti mati es dan menuju ke arah es emas. Es emas. Di luar gua es, mata Yizong, Xuan Qishan dan yang lainnya menjadi lurus, dan mata mereka penuh dengan keserakahan. Mereka lama mencari di gua es ini, namun mereka tidak menyangka bahwa es emas itu benar-benar ada di sini. Pantas saja kamu berjuang begitu keras, itu saja. Yizong memandang Wuci yang sedang batuk darah dan berkata,
Sekarang luka Wuci sangat serius. Setelah praktisi sekte Xuan Gang bergabung, bahkan Ling Hu Woxing pun dikalahkan dan menderita luka serius. Bahkan rune yang dipadatkan oleh Lin Yan di pintu masuk gua es dihancurkan. Mu Yan, aku tidak menyangka kamu akan menemukan es emas ini, tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya, teriak Yizong, lalu melihat ke Gunung Xuanqi. Setengah untuk satu orang. Xuan Qishan tahu apa maksud ekspresi Yizong. Mendengar ini, Yizuka pun mengangguk. Mereka tahu bahwa Lin Yan sangat kuat, tetapi mereka juga melihat bahwa Lin Yan telah terluka parah, dan bahkan tubuhnya akan hancur. Terlebih lagi, emas es itu sepadan dengan risikonya. Hal yang dia lakukan adalah Wuci dan Lin Yan harus dibunuh. Cek, tanpa ragu, mereka segera mengaktifkan semua senjata abadi. Ledakan. Tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan, telapak tangan Lin Yan langsung menggenggam bongkahan es emas. Bang! Cahaya emas es bersinar terang dalam sekejap, dan bagian kecil dari tulang itu sepertinya menunjukkan semua kekuatannya, menyerang Lin Yan dengan ganas. Hal ini menyebabkan darah Lin Yan muncrat lebih banyak lagi, dan seluruh tubuhnya tampak meledak, dan bahkan lengan Yan penuh dengan daging dan darah, retak dan tulangnya terlihat. Hah! Melihat pemandangan ini, Yizong, Xuan Qishan dan yang lainnya tampak terkejut. Namun semakin sering hal ini terjadi, senyum mereka semakin dalam. Setelah menderita luka seperti itu, apalagi Lin Yan, bahkan Dewa Abadi pun tidak akan menjadi lawan mereka, bukan? Saudaraku, melihat orang-orang ini mendatangi Lin Yan, Wuci mengertakkan gigi dan mengambil tindakan lagi. Sayangnya kekuatannya tidak bisa menahan orang-orang ini sama sekali. Paman, cepat, hentikan mereka. Wuci mengertakkan gigi, matanya dipenuhi kecemasan. Oh, adikku telah jatuh cinta padamu, tapi dia tidak beruntung selama 8 kehidupan. Sekarang aku terluka parah karenamu. Bahkan jika aku menghentikan mereka sebentar, kita akan tetap mati di sini. Tidak, aku percaya pada kakak laki-lakiku. Hal ini pun membuat Ling Hu Woxing menatap pemuda malu yang tubuhnya hampir patah namun masih memegang erat es emas di tangannya, dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Saat ini, apakah Anda masih percaya? Namun, Ling Hu Woxing mengertakkan giginya. Bagaimanapun, dia akan mati, jadi dia meledakkan semua kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, dan kemudian menuju ke arah Yizuka dan yang lainnya. Tetapi bahkan Raja Abadi hanya sedikit lebih baik dari Wuci, dan dia hanya bertahan sesaat. Tetapi pada saat ini, Lin Yan telah mengeluarkan emas es, dan kekuatan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Di bawah teknik reinkarnasi, dia merasakan kekuatan spiritual dalam ramuan setengah langkahnya sangat terang, mencapai titik ledakan. Dia akan menerobos. Tapi Lin Yan menahannya dalam-dalam. Jika iya, kalau meledak di sini pasti menimbulkan sensasi. Dia bisa merasakan bahwa jika dia melangkah ke alam pembunuhan abadi, dia mungkin mengalami fenomena aneh di dunia. Jadi dia dengan paksa menyegel kekuatannya. Lin Yan juga tahu apa yang diwakili oleh es emas. Jika berita itu menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi di antara semua kekuatan di kota Siling. Lin Yan tidak berani mengambil risiko. Klik, Lin Yan kemudian mendorong peti es itu. Ini juga mengisolasi tulang ibu jari di peti mati es dari es emas, dan cahaya dari es emas juga menghilang. Panggilan. Tanpa pemboman es emas, Lin Yan akhirnya menghela nafas lega. Sayangnya dia tidak membuat terobosan sama sekali, jadi luka di tubuhnya sangat parah. Berdengung. Namun setelah Lin Yan mengaktifkan kekuatan kayu di tubuhnya, lukanya perlahan pulih. Hanya saja Yizong, Xuan Qishan dan lainnya jelas tidak memberi waktu pada Lin Yan. Aduh! Ling Hu Woxing menghela nafas dalam-dalam saat dia melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di sini hari ini.
kegentingan. Tetapi ketika Yizong dan Xuan Qishan mengambil tindakan, Lin Yan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pintu gua es langsung tertutup. Hah! Di bawah tatapan itu, Yizong dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka mengira Lin Yan mungkin ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak menyangka Lin Yan akan benar-benar menutup pintu gua. Kamu tidak ingin orang lain melihatmu mati. Yizuka mencibir. Aku hanya tidak ingin kamu melarikan diri. Lin Yan juga tersenyum, tapi senyuman ini dipenuhi dengan niat membunuh. Sombong, kamu terluka parah. Kamu masih ingin membunuh kami. Xuan Qishan juga berteriak. Memang benar kekuatan spiritual tidak dapat digunakan, tetapi kekuatan jiwa. Begitu Lin Yan selesai berbicara, dia meledakkan kekuatan jiwa. Ini, jiwa abadi kelas 1. Kamu masih seorang kultivator kekuatan jiwa. Xuan Qishan, Yizong dan yang lainnya terkejut, mata mereka seperti lonceng tembaga. Hanya Wuci yang tersenyum. Dia tahu bahwa Lin Yan lah yang bisa mengungkap formasi lembah yang kosong. Keterampilan formasinya tidak ada bandingannya. Seorang master formasi yang kuat, jelas seorang penanam jiwa. Hanya saja bagaimana jika kamu memiliki kekuatan jiwa ini tidak dapat menandingi kita. Teriak Yizuka lagi. Bahkan Ling Hu Woxing pun berpikir demikian. Ada banyak pembudidaya alam Raja Abadi di sisi lain, jadi orang dengan kekuatan jiwa murni seperti itu secara alami bukanlah tandingannya. Benarkah? Lin Yan mencibir dengan dingin. Kemudian dia meledakkan jiwa matahari, dan cahayanya tiba-tiba seterang matahari, dan kekuatan jiwa sama megahnya dengan gunung dan laut, memenuhi seluruh gua es. Merasakan kekuatan seperti itu, ekspresi Xuan Qishan, Yizong dan lainnya berubah karena terkejut, menunjukkan ketakutan. Bahkan Ling Hu Woxing pun terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan jiwa Lin Yan begitu luar biasa. Berdengung, di bawah keterkejutan semua orang, kekuatan jiwa Lin Yan tiba-tiba berubah menjadi rune. Rune itu terkondensasi bersama dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi formasi. Lambaikan tanganmu untuk membentuk formasi. Ini adalah formasi abadi. Petik 2. Bahkan jika mereka ingin pergi saat ini, sudah terlambat. Ledakan. Kemudian di dalam formasi ini, terdengar suara gemuruh, dan beberapa semburan kekuatan meledak. Dulu, rune yang digunakan Lin Yan saat fisiknya masih lajang, seperti rune petir, rune kayu, dan rune lainnya, juga dapat menunjukkan kekuatan petir, kekuatan kayu, del. Tapi itu jelas tidak sekuat sekarang. Oleh karena itu, meskipun ini hanyalah formasi abadi biasa, kekuatannya sangatlah luar biasa. Dalam sekejap, tempat ini sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan ini. Bang bang bang. Di dalam formasi, Xuan Qishan dan Yizong melawan dengan putus asa. Lin Yan sekali lagi memadatkan rune dan melemparkannya ke dalam formasi. Sikap seperti itu sungguh sangat kejam. Sesaat kemudian, Yizuka dan yang lainnya juga musnah seluruhnya. Lalu Lin Yan memandang Ling Hu dan kami bertiga. Titik.